Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Juli Haryani dengan NIM 190384202047. Sini akan menjelaskan metode transportasi, tepatnya kasus kebutuhan tidak seimbang dengan kapasitas. Ini merupakan mata kuliah program linear yang diampu oleh Ibu Asis Prof. Mirta Vera, SPD MPD. Kasus kebutuhan tidak seimbang dengan kapasitas ini merupakan masalah transportasi yang sering kali terjadi dalam kenyataan, di mana total permintaan tidak sama dengan total penawaran. Masalah ketidakseimbangan ini dapat diatasi dengan mempergunakan persediaan dan permintaan bayangan atau dummy. Nah, dummy terbagi menjadi dua, yaitu dummy resource atau persediaan bayangan dan dummy destination atau permintaan bayangan. Kita masuk ke langkah-langkah dalam ketidakseimbangan ini. Yang pertama, membuat penyelesaian visible awal dengan menambah baris atau kolom dummy, di mana biaya angkut baris atau kolom dummy bernilai 0 dan nilai dummy merupakan selisih antara permintaan dengan persediaan. Di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika permintaan lebih kecil daripada persediaan, maka variabel dummy akan ditambahkan pada permintaan. Dan kondisi yang kedua, jika persediaan lebih kecil daripada permintaan, maka variabel dummy akan ditambahkan pada persediaan. Lanjut ke langkah 2, yaitu menyelesaikan masalah transportasi dengan cara metode berikut. Di sini ada 3 metode, yaitu Northwest Corner atau NWC, ada Vogel's Approximation Method atau FAM, dan yang terakhir ada least cost. Nah, kita bisa pilih salah satu dari ketiga metode ini. Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Di sini diberikan tabel biaya transportasi berikut dengan total permintaan tidak sama dengan persediaan. Bisa kita lihat bahwa permintaannya di sini berjumlah 200. Di sini persediaannya 230. Nah, di sini antara permintaan dan persediaan itu tidak sama. Maka kita akan mengatasinya dengan menambahkan variabel dummy. Sebelum itu, kita karena permintaan lebih kecil daripada persediaan, maka kita menambahkan kolom. Sehingga nantinya di sini akan berjumlah 230. Ingat, perlu ingat kembali, kolom dummy itu untuk biaya transportasinya itu 0. Maka kita akan menghitung selisih untuk mencari yang tersisa di sini. Kita akan menghitung dari selisih antara permintaan dan persediaan. Maka 230 dikurang 200 sama dengan 30. Sehingga di sini kita isi 30. Maka antara permintaan dan persediaan sudah sama-sama 230. Nah, langkah selanjutnya, di sini saya menggunakan metode Northwest Corner atau NWC, yang persediaan tidak sama dengan permintaan. Dalam ini kayak seperti biasa ya, kita rubah tabel menjadi seperti ini, dalam nilainya berada dalam sel kotak kecil. Kemudian karena kita menggunakan Northwest Corner, yaitu menggunakan sudut kiri paling atas, maka kita terlebih dahulu melakukan langkah itu, di mana pertama kita akan membandingkan nilai pada kolom ini permintaan 50 dengan di kolom persediaan yaitu 120, yang mana paling kecil yaitu 50, maka kita letakkan di sini 50. Sehingga karena di sini sudah 50, permintaannya kan 50, di sini sudah 150. Jadi untuk yang di bawahnya tidak perlu diisi lagi. Kita lanjut ke samping. Nah, untuk ke samping kanan, karena persediaannya 120, di sini sudah terisi 50, maka kita akan menambahkan yaitu 70. Sehingga karena 70 ditambah 50, 120, maka untuk ke samping sini kita tidak perlu isi lagi. Kita lanjut ke bawah. Di bawah ini permintaannya 110, kita sudah mengisi 70, sehingga kita akan mengisi 40, maka 70 ditambah 40, 110. Sehingga untuk yang di bawah kita silang, tidak perlu isi. Kita lanjut ke samping, di mana persediaannya yaitu 60,
Dan ini sudah terisi 40, sehingga kita di sini akan mengisi 20. Jadi 40 tambah 20, 60. Dan variabel yang di sini tidak perlu kita isi. Kita lanjut ke bawah. Di sini permintaan 40 sudah terisi 20, sehingga kita akan mengisi 20 lagi. Dan yang ini kita tidak perlu. Maaf, yang ini kita perlu isi karena di sini persediaan 50. Di sini kita tadi sudah terisi 20, maka di sini kita isi 30. Sehingga semuanya sudah selesai. Jadi jalurnya seperti ini. 50, 70, 40, 20, 20, 30. Nah, sehingga biaya transportasinya kita kalikan dengan sel yang kotak kecil ini, 50 dikali 20, 70 dikali 5, ditambah 40 dikali 20, ditambah 20 dikali 10, ditambah 20 dikali 19, ditambah 30 dikali 0. Di mana di sini 100 ditambah 350, ditambah 800, ditambah 20, ditambah 380, ditambah 0 sama dengan 2.730. Kita rupiahkan menjadi 2.730.000 rupiah. Inilah cara mengatasi kasus ketidakseimbangan pada transportasi dengan menambahkan variabel dan sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.